Wa qad balaghana annar rajula yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati wa huwa la ya'rifuhu. Dan sungguh ada berita yang sampai kepada kami bahwasanya seseorang itu nanti di hari kiamat akan berkaitan, berta'alluq dengan orang lain. Jadi kita nih nanti di hari kiamat ya sangat berkaitan dengan orang lain. Wa huwa la ya'rifuhu, sementara dia kagak mengenalnya, enggak mengetahuinya. Tuh, jadi kita ini nanti sangat terkait dengan orang lain di hari kiamat. Yang kadang-kadang orang lain itu kita kagak kenal, tapi nanti kita akan benar-benar dimintai pertanggungjawaban. Nah, inilah yang dikatakan bahwa seseorang itu sangat tergantung dengan orang lain di hari kiamat, walaupun orang itu tidak dikenalnya. Fayaqulu lahu ma laka ilayya, apa kaitannya kamu kepada saya? Wa ma baini wa bainaka ma'rifatun, tidak ada di antara saya dan di antara kamu pengenalan, pengetahuan. Jadi nanti ada orang tiba-tiba sama kita tuh ya itu dimintai pertanggungjawaban, padahal kita gak kenal dia. Antara kita dengan dia tuh nggak ada makrifah, kita nggak kenal sama sekali, nggak ada kaitannya sama sekali. Tapi nanti ada begitu. Orang ini bilang, fayaqulu, maka orang tersebut berkata lahu kepadanya, kunta taroni alal khotai wal munkari. Dulu kamu lihat saya saat saya melakukan kesalahan, kemungkaran dan dosa. Palatan hani, namun sayang kamu tidak mencegah saya. Itu begitu. Jadi kita dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan orang saat itu, yang orang itu kita kagak kenal. Dia ngomong begini, dulu waktu saya berbuat dosa, waktu saya berbuat salah, kan kamu lihat saya, tapi saat itu kamu kagak mencegah saya. Itu gara-gara begitu. Ya. Makanya kita itu nggak boleh cuek sama orang lain, nggak boleh cuek sama orang lain. Jadi kalau ada orang lain, walaupun orang lain kita kagak kenal, kita lihat dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, itu kita perlu amar ma'ruf nahi munkar dengan cara-cara yang baik tentunya, sesuai dengan aturan. Ya, sesuai dengan aturan. Sebab kalau kita cuek, apalagi masa bodoh, terserah itu mau urusan dia. Nanti di hari kiamat kita dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga ada orang datang kita nggak kenal, kamu siapa? Kok tiba-tiba kenal saya? Dibilang begini, dulu waktu saya melakukan kesalahan, dulu waktu saya melakukan dosa, kamu lihat saya, tapi kamu tidak melarang saya. Itu begitu, Bapak Saudara. Ya Allah, berarti hidup kita tergantung pada orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Ya, jadi jangan cuek. Ya, makanya kita punya perhatian penuh terhadap orang lain. Jangan begini, yang penting gue bener, orang lain mau bodo amat. Nah, nggak boleh. Sorga itu luas, sehingga kita berharap orang lain kita ajak supaya masuk sorga sama-sama. Jangan kita doang masuk sorga sendirian. Nah begitu, ajak orang lain. Itulah maksud amar ma'ruf nahi munkar, seperti itu. Jadi jangan kita mau masuk sorga sendirian aja, apalagi menuduh orang lain pada salah, kita doang yang benar. Nanti akhirnya kita masuk surga sendirian. Surga itu luas. Kalau kita sendirian masuk surga kagak enak.
Ini kalau bisa teman kita semua jamaah masjid Jami Al-Furqan masuk surga semuanya. Ya, jangan ada yang ketinggalan. Satu aja ketinggalan, jangan. Ajak semuanya. Tuh, jangan bilang yang penting gua aja masuk surga, yang lain mau bodo amat. Nah, nggak boleh. Ya, sampai-sampai begitu. Ada hadis yang menjelaskan seperti itu. Ada orang itu sangat bergantung dengan orang lain di hari kiamat. Sehingga walaupun dia nggak kenal, tapi tetap dimintai pertanggungjawabannya. Nah ini dibilang, siapa kamu? Saya kagak kenal kok. Ya, oh begini. Dulu waktu di dunia saya sedang melakukan dosa, kesalahan. Kamu lihat saya, tapi saat itu kamu diam aja. Kamu nggak mencegah saya, kamu nggak menegur saya, kamu nggak bisa memberikan perhatian penuh kepada saya. Nah ini nih, ya, sehingga kamu dimintai pertanggungjawaban di sini sekarang. Ya Allah, begitu Bapak Saudara. Ya. Makanya kita hidup nggak bisa sendiri. Kita makhluk sosial yang butuh pada orang lain. Itu namanya yata'allaq birrajul. Jadi pada tanhani waktu saya melakukan dosa, kesalahan, kamu tidak mencegah saya. Wafil hadisi, di dalam hadis Rasulullah menjelaskan masalul qaimi ala hududillahi wa masalul waqi'i fiha kamasali qaumin istahamu ala safinatin. Perumpamaan orang-orang yang melakukan atas hukum-hukum Allah dan orang yang menerjang hukum-hukum Allah seperti satu kaum yang sedang ya melakukan satu perjalanan di satu kapal laut, di perahu kapal laut. Fa'asaba ba'duhum, maka sebagian mereka ada yang ditempatkan a'laha, di bagian atas, wa ba'duhum asfalaha, sebagian daripada mereka ditempatkan di bawah. Jadi di kapal laut tersebut ada yang di bawah, ada yang di atas, tapi mereka sama-sama ya naik kapal laut tersebut. Fakana alladzina min asfala, maka adalah orang-orang yang ada di bagian bawah, izastaqal al-ma'a, apabila mereka akan perlu air, yamurruna ala man fawqahum, maka mereka akan berjalan ke atas. Wa qalu, dan mereka bilang, lau kharaqna kharqan fi nasibina, kalau seandainya kami bisa bolongin tuh bagian bawah, bagian kami akan cepat dapat. Walam nu'zi min fawqina, dan kami tidak akan mengganggu ya bagian atas kami. Jadi artinya begini, ada orang naik kapal laut, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini yang di bawah ketika perlu air tetap naik ke atas. Ya, dia susah payah naik ke atas. Sebenarnya kalau mau gampang dibolongin aja dari bawah. Ya, air ada di bawah kan? Dibolongin di bawah. Cuma kalau dibolongin di bawah, yang atas terganggu nggak? Ya terganggu, bisa tenggelam semuanya. Nah seperti itu. Jadi nggak boleh mementingkan pribadinya sendiri, sehingga dia walaupun dari bawah mau perlu air tetap harus susah-susah ke atas, ya. Entar selesai ke bawah lagi. Tapi kalau dia mau jalan tembus aja, ya itu mungkin dibolongin tempat tersebut, keluar air lah. Tapi nanti ya bisa mengganggu yang lain. Itu kapal laut bisa tenggelam. Fa in tarakuhum, seandainya mereka meninggalkannya, wa ma aradu, dan tidaklah mereka ingin halaku jami'an, maka mereka akan hancur semuanya. Itu artinya hidup itu begitu. Enggak boleh mementingkan pribadi sendiri, tetapi harus mikirkan juga buat orang lain. Begitu. Enak sendiri tapi bisa menyusahkan orang lain, bahaya. Ya, itu contohnya begitu. Kalau diambil air langsung dari dasarnya, dibolongin tempat tersebut, ya, maka
itu akan berbahaya buat orang yang lain. Walaupun di atas dia, ya tapi nakalan, ya itu kapal lautnya akan tenggelam. Ya, kapal lautnya akan tenggelam. Tapi dia harus melakukan prosedur karena memang untuk keselamatan dan kebaikan bersama. Jadi tetap dia ya susah dari bawah naik ke atas ngambil air, selesai turun lagi ke bawah. Tuh. Jadi nggak boleh dia jalan pintas, udah dibolongin aja di bawah keluar air. Ya, bisa begitu cepat dan juga bahaya, tenggelam akhirnya semuanya mati. Nah, jadi dalam kehidupan ini jangan mementingkan pribadi sendiri, tetapi mikirkan juga buat orang lain. Jangan bilang begini, ya rumah gua. Nah begitu. Apa misalnya ya dia sedang ya masang radio, televisi atau alat-alat ya yang pengeras suaranya cukup tinggi, ya yang masang gua, yang punya gua. Nah begitu nggak boleh. Ya kita punya tetangga. Oh ini mungkin kalau dengan cara ini perbuatan kita bisa mengganggu tetangga. Jangan. Ya karena memang kita hidup harus ya bersama. Ada nilai-nilai sosialnya seperti itu. Wa in akhadhu ala aidihim, kalau seandainya mereka yaitu mengambil atas tangan mereka najau jami'an, maka mereka akan selamat. Walaupun susah payah mereka naik ke atas ngambil air, memang prosedurnya begitu, tapi insya Allah selamat semuanya. Wal makna, dan bermula artinya annalladzi ya'muru, bahwasanya orang yang memerintahkan kebaikan, wa yanha, dan mencegah kemungkaran, sa'a ila nafsihi, maka dia berusaha untuk dirinya, wa mujtahidun fi najatiha, dan dia juga bersungguh-sungguh di dalam menyelamatkannya, bis salamati, dengan keselamatan, mimma ja'alallahu alaihi, dari apa yang telah Allah jadikan buatnya, minal ismi, berupa dosa. Lau sakata anil amri, kalau didiam saja dari amar ma'ruf wan nahi, dan mencegah kemungkaran, ma'al istita'ati, padahal dia mampu. Allah nanti akan berikan satu sanksi, itu berupa dosa. Buat siapa? Buat orang yang diam saja, sukut, nggak mau amar ma'ruf, nggak mau nahi munkar, padahal dia mampu, dia punya kemampuan untuk melakukan itu, tapi dia nggak mau. Ya, itu nanti Allah berikan sanksi bentuknya dosa. Wa bima yarju, dengan sesuatu yang ia harapkan, min sawabillahi, dari ganjaran pahala Allah, wa karimi wa'dihi, dan kemuliaan janjinya Allah, allazi wa'ada bihi, ya terhadap orang-orang yang telah Allah janjikan buatnya, min nasri dinihi, berupa dia menolong agama Allah, wa qama bi amrihi, dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menolong agama Allah, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, mudah-mudahan nanti juga dapat janji Allah berupa pertolongan juga dari Allah. Mana contohnya ayatnya? Ini ayatnya ada. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yansurannallahu mayansurhu, sungguh Allah akan menolong kepada hamba-hambanya yang menolong Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, laqawiyyun aziz, sungguh yang maha kuat dan maha bijaksana. Jadi kalau kita menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah. Ya walaupun si agama Allah tanpa ditolong juga, ya itu udah pasti. Tapi artinya menolong agama Allah begitu tadi, amar ma'ruf nahi munkar yang dimaksud. Jadi tugas mulia ini amar ma'ruf nahi munkar. Jadi setiap manusia punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya, ini namanya menolong Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti Allah akan menolongnya karena Allah Maha kuat dan Maha bijaksana.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita diperintahkan mudah-mudahan nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kata Allah, in tansurullaha, jika kamu menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu. Padahal kan Allah kagak perlu ditolong. Tapi kenapa Allah bilang begitu? In tansurullah, jika kamu menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu. Itu dalam arti amar ma'ruf nahi munkar. Kan memang itu tugas mulia yang memang Allah udah perintahkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, jadi tugas kita diantaranya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tapi dengan cara-cara yang baik tentunya. Ya, itu namanya menolong Allah. In tansurullah, jika kamu menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu. Jadi kalau kita mau lihat, kok Allah minta tolong? Emang Allah nggak mampu? Ya, bukan begitu maksudnya. Artinya manusia diberikan tugas mulia, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Itu diumpamakan orang yang amar ma'ruf nahi munkar menolong Allah, sehingga nanti Allah akan memberikan kebaikan, yaitu orang-orang yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Nah, inilah yang dimaksud in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah akan memantapkan telapak-telapak kaki kamu. Ya, jadi artinya nanti ketika kita berjembat di Shiratal Mustaqim tuh Bapak Saudara, insya Allah nggak akan tergelincir. Ya, jadi mantap dia ketika berjembat di Sirat, di satu titian jembatan Sirat menuju sorga, itu ada jembatannya dulu. Nah, itu Allah yusabbit, Allah akan mantapkan telapak-telapak kaki kamu. Kenapa? Karena orang ini punya tugas mulia, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan. Ayo, kalau ada kebaikan kita anjurkan. Ayo kita melakukan kebaikan. Nah, seperti itu. Sholat berjamaah. Makanya ada azan. Itu manggil kan. Hayya 'alas sholah. Manggil, ayo kita sholat. Hayya 'alal falah. Manggil juga, ayo cari keberuntungan, kebahagiaan. Itu namanya kita menyeru amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain melakukan kebaikan. Itu yang dimaksud menolong Allah, dan Allah akan menolong hambanya yang begitu, dan Allah akan memantapkan kaki-kakinya nanti pada saat berjembat di Sirat. Orang-orang pada tergelincir, maka dia enggak. Nah, seperti itu. Jadi inilah pentingnya hidup kita bersama. Makanya ada sholat berjamaah. Kan sholat berjamaah artinya sholat bersama-sama. Karena memang Islam memandang perlu bersosial, berinteraksi. Sholat berjamaah kan artinya bersosial kita. Jadi kenal satu dengan yang lain. Enggak mau hidup ya individu sendiri. Karena berjamaah itu memunculkan keberkahan. Al-jamaah barokah. Jadi orang yang berjamaah itu artinya kumpul sama-sama, bersosial, berinteraksi, akan memunculkan nilai-nilai keberkahan. Begitu Bapak Saudara. Makanya Masya Allah, ya, dalam Islam itu kita nggak boleh mementingkan diri sendiri. Yang disebut dengan egoisme itu nggak bagus. Ya, yang penting saya, orang lain mah terserah. Nggak boleh. Makanya ada istilahnya isar. Isar itu artinya kita perlu ya memikirkan orang lain juga. Nah, seperti itu ada isar. Utamakan ya untuk orang banyak. Bukan hanya ukurannya pribadi. Kalau ya kita sudah memikirkan itu, berarti kita otomatis sudah amar ma'ruf nahi munkar dan selalu menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, itu yang disebut dengan menolong agama Allah atau menolong Allah. Ya, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum.
Wa min ahammil adabi wa akadiha ala man amara bi ma'rufin aw naha an munkarin mujanabatul kibri wa ta'nifi wa ta'iri wasyamatati bi ahlil ma'asi. Dan di antara adab-adab yang penting dan sangat ditekankan bagi orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Ini etikanya, adabnya. Bagaimana nih adab etika bagi orang yang amar ma'ruf nahi munkar? Yang pertama, jauhkan sifat kesombongan. Jadi orang kalau amar ma'ruf nahi munkar, dalam dirinya nggak boleh punya sifat kibir. Kesombongan itu harus dibuang jauh-jauh. Kalau yang amar ma'ruf nahi munkar udah menunjukkan kesombongan, ya nggak ada manfaatnya di amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jauhkan yang namanya kibir, kesombongan. Sebab kesombongan ini yang punya hanya Allah. Pakaian Allah. Kagak boleh dipakai sama makhluknya. Termasuk iblis. Gara-gara sombong, udah di sorga, diusir. Enggak boleh masuk sorga lagi. Padahal udah di sorga, diusir sama Allah. Gara-gara kibir, sombong. Nah sekarang kita di dunia pengen masuk sorga, punya sifat sombong, ya bagaimana? Ya kagak mungkin bisa. Makanya walaupun kita dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, maka salah satu etika yang harus kita miliki dalam hati kita, jauhkan sifat kibir. Buang jauh-jauh kesombongan dalam diri kita. Artinya tetap kita memandang orang itu enggak hina, begitu. Jangan sombong. Wah, gua doang yang benar, yang lain pada salah. Nah, enggak boleh. Kalau kita mau amar ma'ruf nahi munkar, jauhkan sifat kibir. Di hadapan orang tuh walaupun kita lihat dia berbuat dosa maksiat, jangan langsung dihinakan. Oh, saya yang paling mulia, saya yang paling benar di hadapan Allah. Ini orang-orang hina semuanya. Itu sombong kita. Kalau kita udah sombong ya sama iblis. Iblis itu pinter, maha profesor iblis. Tapi kenapa? Ya, dia diusir dari sorga karena sombong. Tuh begitu. Kalau masalah pinter banget iblis. Ibadahnya rajin. Iblis rajin ibadahnya. Kenapa diusir dari sorga? Sombong. Lah kita masih di dunia, ibadahnya belum tentu benar, belum tentu sempurna. Ya, ilmu kita juga belum tentu tinggi, tapi kita udah menanamkan sifat kesombongan, ya kagak bisa masuk surga. Tuh begitu. Jadi ayo kita jauhkan, jangan ada sikap takabur, karena kibir ini pakaian Allah, yang pantas make hanya Allah. Kalau kita makhluk tidak boleh make pakaian Allah. Al-mutakabbir itu adalah Allah. Ya, jadi di antara min asma'il husna, di antara nama-nama Allah yang baik, ya, itu al-mutakabbir, yang sombong. Ya. Nah, ini pakaian Allah. Enggak boleh pakai apa? Makhluknya. Siapa di antaranya? Kita manusia. Jadi ketika kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, jauhkan dulu sifat sombong. Yang kedua, taknif. Nih orang amar ma'ruf nahi munkar salah satu etikanya harus taknif. Jauhkan daripada kekerasan. Mujanabatul kibri wa ta'nifi. Jauhkan juga dari bentuk-bentuk kekerasan. Jadi artinya kalau kita mau berdakwah dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, tinggalkan bentuk-bentuk kekerasan. Ya, itu nggak boleh. Kata Allah dalam Al-Quran, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan paddu min haulik. Itu begitu. Kalau Nabi itu kasar, maka ya nggak ada yang mau ya ngikutin ajaran Nabi. Malah pada lari semuanya. Lan paddu min haulik. Tapi Nabi kenapa bisa berhasil berdakwah dalam waktu yang sangat singkat? Karena Nabi punya sifat lemah lembut, enggak kasar.
Nah, kita orang Islam harus menunjukkan tuh Pak, ya, kelembutan. Jangan ya nanti kelihatannya kok orang Islam kelihatannya begitu sih, akhlaknya nggak bagus, ya, yang ada kelihatannya kekerasan aja. Nah, itu nggak boleh. Dalam berdakwah tuh taknib nggak boleh. Jauhkan taknib, jauhkan dalam bentuk kekerasan. Wata'iri, dan sama ta'ir. Ya, ta'ir itu hanya menghinakan orang. Jadi jangan nganggap ya audiens yang kita ajak ngomong amar ma'ruf nahi munkarnya orang lain dianggap hina. Nggak boleh. Kalau kita nganggap dia hina, wah bahaya. Ya, itu nggak boleh. Wassamatati, jauhkan juga samatah, mencaci maki. Tuh, dengan cacian-cacian itu nggak boleh. Ya, jadi ini semuanya ya harus dijauhkan. Bi ahlil ma'asi, kepada orang yang berbuat maksiat. Itu amar ma'ruf nahi munkar ya kita lakukan harus begitu. Tinggalkan kesombongan, tinggalkan kekerasan, jangan menghinakan, jangan mencaci maki terhadap orang yang berbuat dosa dan maksiat. Jadi kita rangkul mereka. Ya, itu kan dakwah begitu mestinya. Dia merasa tuh dirangkul. Jangan merasa dihinakan, dicaci maki. Ya, orang yang sedang berbuat dosa maksiat kalau dicaci maki, ya dihinakan, ya bukan ngikut, dilari. Tapi bagaimana kita bisa merangkul dia sehingga dia bisa merasa enak. Oh, ternyata nih amar ma'ruf nahi munkar kita berhasil. Kan susah Bapak, Saudara. Tuh, makanya Allah udah bilang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Tuh, itu tuh konsep orang berdakwah begitu. Fa inna zalika, maka sesungguhnya yang demikian itu qad yabtul sawab, akan menghilangkan pahala. Kalau kita berdakwah dengan cara-cara begitu, kekerasan, sombong, mencaci maki, menghinakan orang-orang berbuat dosa maksiat, ya bukan pahala, luput pahalanya. Wa yujibul iqaba, dan itu bisa menyebabkan siksaan. Akhirnya dapat siksa, enggak dapat pahala. Karena malah orang jadi lari dari dia. Makanya Nabi ngajarkan afsus salam, sebarkan kedamaian. Tuh, berarti Islam itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan rahmat, ya kasih sayang. Afsus salam, begitu. Ini kita bisa harus begitu. Afsus salam. Ayo kita orang Islam sebarkan kedamaian. Wa rubbama yakunu da'iyan ila raddil haqqi, dan terkadang ya bagi orang-orang yang mengajak tadi ya ila raddil haqqi, ya akhirnya apa? Ya dia menolak kebenaran. Ya akhirnya karena kita ngajaknya enggak benar, caranya salah, ya dia menolak kebenaran tersebut. Wa adami qabulihi, dan tidak menerimanya. Wal istijabati, jadi dia kagak mau nerima. Falyahzar kullal hadzi min zalika, maka hindarkan itu semuanya. Wal yakun rafiqan syafiqan layyinan rahiman mutawadian mahfudul janahi, itu begitu. Dan hendaklah jadilah ya orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu punya rafiq. Rafiq itu penuh dengan apa? Ya kelembutan. Syafiqan, kasih sayang. Layinan, kelembutan. Rahiman, rahim juga sama, kasih sayang. Mutawadian, tawadu, jangan sombong. Mahfudul janahi, merendahkan dirinya. Sayapnya itu artinya dirinya, direndahkan dirinya. Jadi artinya ketika dia berdakwah begitu tuh, di dalam hatinya punya sifat ya kasih sayang, ya kelembutan, ya kemudian tawadu, rendahkan. Nah itu wallahul muwaffiqu, dan Allah mudah-mudahan memberikan taufik wal mu'inu, dan memberikan pertolongan. Wa bihi thiqatu, dan dengan inilah ya thiqah, tanamkan kepercayaan penuh. Wa alaihi, dan atas Allah at-tuqlanu, kita pasrahkan semuanya.
Kan tugas kita cuma dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Segalanya yang menggerakkan tuh Allah. Kan begitu kata Nabi. Saya sekedar menyampaikan, ya penuh dengan ya kebaikan-kebaikan. Nah masalah dia mau terima atau enggak, itu urusan Allah. Sebab yang memberikan taufik dan hidayah siapa? Allah. Nabi kepengen banget supaya pamannya Abu Thalib ya masuk Islam sebelum meninggal dunia. Tapi nyatanya ya memang beda apa yang diharapkan. Ya seperti itu. Sehingga dalam sejarah katanya Abu Thalib belum sempat membaca 2 kalimat syahadat. Tapi ada satu ungkapan yang menyatakan ya pamannya Abu Thalib dihidupkan kembali sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah begitu, karena begitu baiknya Abu Thalib dengan Nabi, membela Nabi habis-habisan. Ya itu saat-saat Nabi berdakwah ya benar-benar di backing sama Abu Thalib saat itu. Ya sejak kakeknya meninggal kan Abu Thalib pamannya yang selalu ya menjaga dan memelihara sampai Nabi itu berdakwah, tetap itu Abu Thalib ya, sehingga orang-orang kafir kagak berani macem-macem karena ngelihat siapa? Abu Thalib. Ini keponakannya masalahnya. Nabi Muhammad itu keponakannya, sehingga dilihatnya Abu Thalib. Itu sosok Abu Thalib benar-benar dimuliakan di Mekah. Nah seperti itu. Sehingga Nabi begitu cinta sama Abu Thalib, sama kecintaannya dengan istri Siti Khadijah. Nah makanya di tahun yang sama Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal, sehingga tahun itu disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Ya, jadi tahun itu disebut tahun duka cita karena memang 2 sosok manusia yang sangat dicintai oleh Nabi dalam waktu 1 tahun itu meninggal dunia. Siti Khadijah, betapa baiknya Siti Khadijah. Ya. Abu Thalib, betapa baiknya Abu Thalib. Nah, dalam 1 tahun meninggal tuh. Ya, sehingga tahun itu disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Tapi yang namanya taufik dan hidayah kan Allah yang punya. Tuh seperti itu. Tapi Nabi tetap udah menyarankan berdakwah. Tapi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, Pak, kalau mau dikasih taufik hidayah gampang aja mau. Ya, kadang-kadang di akhir-akhir hidupnya ya bisa aja Allah kasih taufik dan hidayah. Nah, itu semuanya urusan Allah. Ya, itu seperti itu. Makanya kita berdakwah nggak boleh memponis orang itu rendah, nggak boleh. Ya, sebab kita nggak tahu, mungkin aja nanti dia dapat hidayah. Orang berbuat dosa di siang hari jangan kita hinakan. Ya, jangan kita anggap dia itu rendah, kita yang mulia. Kita nggak tahu malam harinya dia udah bertaubat dan taubatnya diterima sama Allah. Sementara kita masih suudzon. Oh, orang itu kemarin berbuat dosa maksiat, masih itu aja yang diceritain. Padahal malam dia udah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya sudah diterima sama Allah. Kita belum tentu. Nah, begitu. Makanya dalam berdakwah enggak boleh tuh ya menganggap orang itu rendah, hina. Ya, enggak boleh. Nah, inilah etika-etika yang harus diperhatiin khususnya untuk orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, yang berdakwah, ya berdakwah seperti itu. Summa inna qaddamna fi awali hadzat ta'lifi tarafan minal kalami. Sesungguhnya kami telah mengajukan di awal-awal susunan ya kami ini dari segi membicarakan alal amri bil ma'rufi wan nahi anil munkar, terkait tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa dzalika inda dzikri qouli ta'ala, dan itu tepatnya ketika menyebut firman Allah taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, al ayah. Jadi kata pengarang kitab nih yang mulia Al Habib Abdul Al Haddad, sebenarnya ya masalah amar ma'ruf nahi munkar
sudah disinggung di awal-awal waktu saya nyusun kitab ini. Di bab-bab awal kalau kita mau buka udah ada tuh. Lebih-lebih saat pengarang kitab yaitu menuliskan ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi di awal-awal sebenarnya Al Habib Abdul Al Haddad sudah menuliskan ayat itu. Jadi udah dibahas juga tentang amar ma'ruf nahi munkar. Tapi di sini disebutin lagi. Ya. Wa rubbama ana a'adna hahuna, dan kemungkinan di sini saya ulang lagi ba'dul kalami, sebagian bahasan allazi zakarnahu yang telah kami sebutkannya hunalika di sana di awal. Kenapa? Limunasabatil mahali, karena memang cocok tempatnya di sini. Jadi di sini lagi bicara masalah bab khusus terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga ya disinggung lagi amar ma'ruf nahi munkar yang memang udah ditulis di sebagian ya awal-awal ya kitab ini. Jadi kalau kita baca tuh di kitab-kitab awal udah dijelaskan tuh tentang amar ma'ruf nahi munkar sama ya Al Habib Abdul Al Haddad. Lebih pada saat ya Al Habib Abdul Al Haddad ini menukil ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Kenapa sekarang diulang kembali? Nah ini alasannya limunasabah, karena ada kesesuaian tempatnya sehingga perlu diulang kembali. Terus yang kedua alasannya wali ajli ziyadatil idohi, untuk menambah jelas. Udah disebut lagi, boleh supaya nambahin apa? Kejelasan. Yang kemarin belum jelas banget, nah sekarang ditambah lagi supaya jelas. Wasiddatil hirsi ala ta'assuril qulubi, dan ada keinginan yang keras untuk ya menanamkan asar dalam hati. Lirojail intifai, harapannya supaya dapat kemanfaatan. Itu begitu doang. Jadi semakin ya diulang tuh ya sehingga semakin punya asar, pengaruh dalam hatinya. Ini hati kita kalau selalu diulang lagi, ini pengaruhnya cukup besar. Kita kalau baca Quran diulang lagi. Yang tadinya kagak hafal jadi apa? Jadi hafal. Ta'assurnya begitu ya sangat penting di hati. Orang-orang tua kita tuh kadang-kadang Yasin kagak pernah ngapalin. Tapi tiap malam baca mulu. Tahlil baca Yasin. Ya mau ngapain aja baca Yasin. Hafal enggak jadinya? Jadi hafal. Itu begitu karena ta'assur, pengaruhnya sangat besar dalam hati. Kita baca Tabarok, surah Al-Muluk, karena kita sering baca, padahal kita nggak pernah ngapalin, hafal aja sendirian. Orang yang suka ya duduk habis sholat maghrib, habis sholat subuh nggak pernah keluar ngikutin wiridan sama imam, lama-lama apa nggak tuh wiridan? Apa? Padahal nggak ngapalin. Makanya dulu orang tua kita bilang begitu, tolong kalau habis maghrib ikutin wiridan sampai selesai. Kalau habis subuh, tolong ikutin wiridan sampai selesai. Itu lama-lama nanti hafal nggak tuh? Hafal wiridan. Padahal dia nggak pernah ngapalin, tapi akhirnya hafal. Kenapa? Ta'assur, pengaruhnya begitu besar. Nah makanya kata pengarang kitab nih di awal saya sudah sebut masalah ini. Ya lebih-lebih pada saat saya menulis ayat wal takum minkum ummatun. Ya, sekarang saya sebut lagi. Nah, supaya tambah jelas. Itu begitu ya. Supaya tambah jelas. Karena ini masalah penting. Fa inna hadzal asla, maka sesungguhnya dasarnya ini yang saya maksud dasarnya ini apa? Al amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, yaitu amar ma'ruf nahi munkar itu jadirun, sangat baik bitulil kalami, untuk diperpanjang pembahasannya, wa taqarrurihi, dan untuk diulang-ulang pembahasannya, li azmi mauqihi, karena kedudukannya begitu besar, minad dini, dipandang oleh agama kita, wa umumi naf'ihi, dan akan merata kemanfaatannya, lil muslimina, untuk kaum muslimin,
wa masisi hajatim, dan terasa dibutuhkannya ilahi kepadanya, siyama lebih-lebih wa qad ra'aina, dan sungguh kami telah melihat man yatasahalu minan nasi, banyak orang yang menganggap enteng, menganggap remeh dari sebagian manusia, fitarki hazal amri, di dalam meninggalkan urusan ini syai'an, ya sesuatu, la uzrofih, yang tidak ada uzur padanya, wala sabra alai, dan tidak ada kesabaran atasnya. Pada ana zalika ilal iksari, maka itu mengundang kepada kita untuk memperbanyak, watikrori, dan mengulang-ulang kembali, wal a'mali, dan melakukan amal-amal, bin niyati, dengan niat-niat yang baik. Ya, kenapa? Walikul limri imanawa, karena setiap seseorang itu tergantung niatnya. Itu begitu. Makanya ya pengarang kitab menjelaskan ini kembali karena memang bagus. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu sangat penting, sehingga pantas untuk diperpanjang bahasannya, diulang-ulang pembahasannya. Nah, jadi kedudukan amar ma'ruf nahi munkar ya di sisi pandangan kacamata agama itu sangat mulia sekali, dan manfaatnya cukup merata buat orang-orang Islam, sehingga diperlukanlah ya untuk diulang kembali. Itu begitu. Jadi alasannya begitu, sehingga pantaslah Al Habib Abdul Al Haddad kembali menjelaskan terkait tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, saya kira sampai sini. Nanti baru wa qad ra'aina an nazkura tarafan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya latif lam yazal ultub bina fima nazal innak latiful lam tazal ultub bina wal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi